Ya, pemirsa, informasi terpopuler yang pertama dari cnbcindonesia.com sepanjang hari ini adalah tingkah Gubernur Lampung bikin geleng-geleng. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menjadi sorotan netizen karena dirinya tertangkap kamera tengah bertepuk tangan ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan yang sudah bertahun-tahun rusak. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan mengalokasikan dana sebesar 800 miliar rupiah untuk perbaikan jalan di 15 ruas jalan di Lampung. Seketika Gubernur Lampung ikut bertepuk tangan bersama warga dan memberikan wajah sumringah. Arinal pun mengungkapkan syukur dan tertawa. Tingkah lain yang juga turut menjadi sorotan adalah dirinya tertangkap kamera warga ketika ditanya Presiden mengenai lokasi daerahnya. Ia tampak berjalan meninggalkan Presiden dan Menteri BUMN, Menteri PUPR, dan Menteri Perdagangan untuk bertanya kepada penduduk nama daerah yang tengah dikunjungi Presiden. Dalam kunjungannya, Presiden juga sempat memberikan pesan bernada sarkasme kepada wartawan usai mencoba jalan rusak parah di Kabupaten Lampung Tengah. Presiden mengatakan jalannya mulus, enak, sambil tersenyum. Dan informasi yang kedua adalah Rusia-Ukraina bakal damai. Negara ini juru selamatnya. Perang antara Rusia dan Ukraina disebut akan segera damai. Hal ini ditegaskan oleh mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger. Ia mengatakan bahwa konflik di Ukraina mungkin mendekati titik balik dan perdamaian yang dimulai dari proposal yang ditengahi oleh China. Kepada CBC News, Henry mengatakan optimismenya terkait perdamaian yang dapat terjadi lantaran China mulai aktif menghubungi Moskow dan Kiev untuk menghentikan eskalasi. China telah mengajukan diri sebagai mediator potensial dengan merilis posisi penyelesaian politik krisis Ukraina pada bulan Februari lalu. Presiden Xi Jinping bahkan telah menghubungi Moskow dan Kiev terkait proposal ini. Rencana China ditolak langsung oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. China juga mendapatkan batu sandungan besar, yakni Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky masih enggan untuk bernegosiasi dengan Rusia selagi masih dipimpin oleh Putin. Zelensky juga bersikeras untuk mengusir Rusia dari wilayahnya, termasuk dari semenanjung Crimea. Dan informasi yang ketiga adalah babak baru perang Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina masih terus berlangsung seiring dengan panasnya situasi di wilayah Bakhmut, Ukraina Timur karena tentara bayaran Rusia berdemo ke Kremlin. Pasalnya minimnya amunisi melawan Ukraina, kini babak baru telah terjadi. Dalam update AFP, sebuah jet tempur Rusia dilaporkan mencegat sebuah pesawat negara NATO, yakni Polandia yang tengah berpatroli. Diketahui jet itu melakukan operasi untuk Badan Perbatasan Uni Eropa di Laut Hitam. Sukhoi Su-35 Rusia tiba-tiba melakukan manuver agresif dan berbahaya di dekat pesawat Polandia L-410 Turbulent. Jet Sukhoi terbang persis di depan hidung L-410 dan melintasi jalurnya pada jarak 5 meter saja. Hal ini menyebabkan pesawat Polandia mengalami turbulensi, bahkan awak sempat kehilangan kendali atas pesawat dan ketinggian. Juru bicara pemerintah Polandia menuding Rusia melakukannya dengan sengaja. Meski sempat kehilangan kendali, pilot dilaporkan berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat ke Rumania. NATO sudah memberi peringatan ke pesawat-pesawat di Rumania dan Spanyol soal Rusia. Dan informasi yang terakhir adalah kabar buruk lagi dari Amerika Serikat, ancaman ekonomi chaos. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen memperingatkan konsekuensi ekonomi yang besar bila parlemen negara itu tak kunjung meningkatkan batas utang. Hal ini terjadi saat negeri Paman Sam terancam gagal bayar lantaran tak bisa menambah utang. Yellen menyebut kegagalan untuk menaikkan plafon utang akan menyebabkan penurunan ekonomi yang tajam. Ia juga meramalkan bahwa Departemen Keuangan juga kemungkinan bisa kehabisan langkah untuk membayar kewajiban utangnya pada bulan Juni. Yellen juga mengatakan Amerika Serikat telah menggunakan langkah luar biasa
untuk menghindari gagal bayar dan itu bukan sesuatu yang dapat terus dilakukan. Menurutnya, Kongres perlu mengambil tindakan untuk menghindari malapetaka ekonomi.